Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Haja Tuti Restuti SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah kompetisi bisnis. Perkenalkan saya Zawafila Basyari dengan NPM 2310030 dari kelas A. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya dari jurnal yang saya ambil yaitu jurnal internasional berjudul Antitrust and Innovation Competition. Berikut merupakan identitas dari jurnal yaitu judulnya Antitrust and Innovation Competition. Penulisnya adalah Daniel F. Spulber yang merupakan profesor di Kellogg School of Management dan Northwestern University Pritzker School of Law Amerika Serikat. Selanjutnya untuk jurnalnya yaitu Journal of Antitrust Enforcement volume 11 nomor 1 tahun 2023 terindeks Scopus dan berikut juga saya lampirkan URL atau Digital Object Identifier. Selanjutnya beranjak kepada latar belakang dan isu perkembangan ekonomi modern menunjukkan bahwa persaingan usaha telah bergeser dari berbasis harga menuju persaingan berbasis inovasi, seperti teknologi dan model bisnis baru, sebagaimana dijelaskan dalam Antitrust and Innovation Competition. Perubahan ini menantang hukum persaingan usaha yang masih menggunakan pendekatan tradisional atau kita sebut dengan price oriented sehingga kurang mampu menangkap dinamika inovasi. Selain itu, munculnya platform digital dan efek jaringan memperkuat potensi dominasi pasar sekaligus menghambat masuknya pelaku usaha baru. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan antitrust agar mampu menyeimbangkan antara perlindungan inovasi dan pencegahan praktik monopoli. Jadi, jurnal Antitrust and Innovation Competition karya Daniel F. Spulber mengangkat persoalan mendasar dalam hukum persaingan usaha modern, yaitu ketertinggalan kerangka hukum dalam merespon transformasi ekonomi berbasis inovasi. Dalam beberapa dekade terakhir, struktur ekonomi global mengalami perubahan signifikan yang ditandai oleh dominasi teknologi digital, platform, dan ekonomi berbasis data. Spulber menyebut fenomena ini sebagai business revolution, di mana inovasi tidak hanya menjadi faktor pendukung, tetapi justru menjadi mekanisme utama dalam persaingan pasar. Dalam konteks ini, perusahaan tidak lagi bersaing semata-mata melalui harga, melainkan melalui kemampuan menciptakan nilai baru melalui teknologi, efisiensi, dan diferensiasi produk. Permasalahan hukumnya terletak pada fakta bahwa hukum persaingan usaha yang secara historis dibangun di atas paradigma ekonomi neoklasik atau masih mengandalkan indikator harga sebagai tolak ukur utama dalam menilai persaingan. Padahal dalam ekonomi digital, harga seringkali tidak mencerminkan kekuatan pasar yang sebenarnya. Banyak platform besar menawarkan layanan gratis kepada konsumen, tetapi tetap memiliki kekuatan dominan melalui kontrol atas data, algoritma, dan ekosistem digital. Dengan demikian, penggunaan harga sebagai indikator utama menjadi problematik karena dapat menimbulkan false negatif, yaitu kegagalan mendeteksi praktik monopoli yang tersembunyi di balik strategi non-harga. Kondisi ini menunjukkan adanya regulatory lag, yaitu keterlambatan hukum dalam menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi. Jika tidak segera diperbaiki, maka hukum persaingan berpotensi kehilangan relevansi dan justru gagal melindungi struktur pasar yang kompetitif. Dengan kata lain, isu utama yang diangkat jurnal ini bukan sekadar perubahan bentuk persaingan, tetapi krisis epistemologi dalam cara hukum memahami dan mengukur persaingan itu sendiri. Oleh karena itu, ada 3 dari isu utama jurnal ini, yaitu apakah hukum persaingan usaha tradisional masih relevan, dan yang kedua, bagaimana menilai persaingan jika tidak berbasis harga, dan yang ketiga, bagaimana menyeimbangkan antara inovasi dengan pencegahan monopoli. Berikutnya mengenai kerangka teori, yaitu teori utama menggunakan innovation competition. Kritik terhadap teori lama itu ada 2, yaitu perfect competition, yang kedua ada imperfect competition.
Konsep penting yang digunakan dalam jurnal ini yaitu non-price competition atau inovasi kualitas teknologi. Yang kedua, intellectual property atau IP sebagai faktor kompetisi. Yang ketiga, economic of technology and innovation. Dalam kerangka teorinya, Spolber melakukan kritik mendalam terhadap dua paradigma utama, yaitu perfect competition dan imperfect competition. Kritik terhadap perfect competition tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga epistemologi. Teori ini diasumsikan sebagai standar ideal dalam menilai pasar, namun pada kenyataannya justru mengabaikan elemen paling penting dalam ekonomi modern, yaitu inovasi. Dengan asumsi teknologi yang statis, produk homogen, dan tidak adanya biaya transaksi, teori ini menciptakan gambaran pasar yang tidak pernah benar-benar ada dalam realitas. Oleh karena itu, menjadikan perfect competition sebagai benchmark dalam kebijakan antitrust berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak kontekstual. Berikutnya itu sementara imperfect competition yang lebih realistis pun tetap memiliki keterbatasan struktural karena berpusat pada konsep market power berbasis harga. Dalam kerangka ini, kekuatan pasar diukur melalui kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga di atas biaya marginal. Namun dalam ekonomi berbasis inovasi, kekuatan pasar tidak selalu diwujudkan dalam bentuk harga tinggi. Sebaliknya, perusahaan dapat mempertahankan dominasi dengan cara menurunkan harga hingga nol atau strategi predatory pricing modern sambil mengunci konsumen dalam ekosistem mereka melalui network effect dan switching cost. Hal ini menunjukkan bahwa indikator harga tidak lagi mampu menangkap kompleksitas strategi kompetitif yang digunakan perusahaan modern. Sebagai alternatif, Spolber menawarkan konsep innovation competition yang secara konseptual menggeser fokus analisis dari harga menuju proses inovasi. Dalam pendekatan ini, persaingan dipahami sebagai proses dinamis yang melibatkan penciptaan teknologi baru, pengembangan produk, dan efisiensi proses produksi. Namun secara namun dapat dikatakan bahwa meskipun konsep ini lebih relevan, ini ia juga membawa tantangan metodologi baru, yaitu bagaimana mengoperasionalkan konsep inovasi dalam kerangka hukum yang membutuhkan kepastian dan kejelasan indikator. Dengan kata lain, pergeseran paradigma ini tidak hanya memecahkan masalah lama, tetapi juga menciptakan problem baru dalam implementasinya. Selanjutnya, pada metode penelitian dari jurnal internasional, pendekatannya menggunakan normatif, konseptual, law, and economic dengan ciri tidak berbasis data empiris dan fokus pada pengembangan teori dan analisis kebijakan. Pendekatan normatif konseptual berbasis law and economic yang digunakan dalam jurnal ini memberikan ruang bagi analisis yang mendalam terhadap hubungan antara inovasi dan kebijakan antitrust. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan kerangka teoritis yang komprehensif, yang tanpa terikat pada keterbatasan data empiris. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan signifikan, yaitu kurangnya validasi empiris terhadap klaim yang diajukan. Dalam konteks kebijakan publik, argumen normatif yang kuat tetap membutuhkan dukungan dana empiris agar dapat diterka secara efektif. Tanpa bukti empiris, terdapat risiko bahwa konsep innovation competition hanya akan menjadi wacana teoritis yang sulit diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Hal ini menjadi semakin penting bagi negara berkembang, di mana kapasitas institusi penegak hukum seringkali terbatas dan membutuhkan pedoman yang lebih konkret. Selanjutnya, mengenai temuan utama. Di sini persaingan saat ini didominasi oleh inovasi produk, teknologi, dan model bisnis. Dan antitrust di sini tidak hanya fokus pada harga, yang kedua juga memperhatikan inovasi jangka panjang, yang ketiga mempertimbangkan IP dan teknologi. Berikutnya itu platform digital yang menciptakan network effect dan juga bisa jadi hambatan dan juga bisa jadi menjadi hambatan masuk pasar.
Temuan utama jurnal ini menegaskan bahwa inovasi telah menjadi determinan utama dalam persaingan usaha modern. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing dalam efisiensi biaya, tetapi juga dalam kemampuan menciptakan teknologi baru dan menguasai sumber daya tidak berwujud seperti data dan kekayaan intelektual. Pergeseran ini mengubah struktur pasar secara fundamental, di mana keunggulan kompetitif tidak lagi ditentukan oleh skala produksi, tetapi oleh kapasitas inovasi. Salah satu implikasi penting adalah perlunya redefinisi hubungan antara antitrust dan intellectual property atau IP. Fulber menolak pandangan tradisional yang melihat IP sebagai sumber monopoli yang harus dibatasi. Sebaliknya, ia berargumen bahwa IP justru merupakan instrumen yang mendorong kompetisi melalui inovasi. Namun, secara kritis, pandangan ini perlu dikaji lebih lanjut karena dalam praktiknya IP juga dapat digunakan sebagai alat eksklusi untuk menghambat pesaing, terutama dalam industri teknologi digital. Selain itu, peran platform digital menjadi sangat sentral dalam analisis ini. Platform menciptakan network effect yang dapat mempercepat inovasi sekaligus memperkuat dominasi pasar. Dalam kondisi ini terjadi paradok, yaitu inovasi yang seharusnya meningkatkan persaingan justru dapat menghasilkan konsentrasi pasar yang tinggi. Hal ini menimbulkan dilema kebijakan, yaitu apakah dominasi pasar yang dihasilkan oleh inovasi harus dianggap sebagai hasil kompetisi yang sah atau sebagai bentuk monopoli yang perlu diintervensi. Selanjutnya mengenai analisis kritis di sini terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari jurnal yang saya ambil yaitu dari perspektif baru dalam hukum persaingan. Yang kedua, relevan dengan era digital. Selanjutnya, untuk kelemahan sendiri, kurang spesifik pada implementasi di negara berkembang. Dan untuk kritik dari saya sendiri, sulit mengukur inovasi secara hukum. Secara konseptual, pendekatan innovation competition memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas horizon analisis hukum persaingan usaha. Namun, terdapat beberapa kritik mendasar yang perlu diajukan. Pertama, konsep inovasi bersifat ambigu dan sulit diukur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam sistem hukum, kepastian merupakan prinsip fundamental, sehingga menggunakan indikator yang tidak jelas dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum. Kedua, terdapat risiko bahwa pendekatan ini akan digunakan oleh perusahaan besar sebagai justifikasi atas dominasi pasar mereka. Dengan mengklaim bahwa dominasi tersebut merupakan hasil inovasi, perusahaan dapat menghindari intervensi antitrust. Hal ini berpotensi menciptakan moral hazard dalam penegakan hukum, di mana inovasi dijadikan tameng untuk praktik anti kompetitif. Ketiga, pendekatan ini cenderung terlalu optimis terhadap peran inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dalam kenyataannya, tidak semua inovasi bersifat pro-konsumen. Beberapa inovasi justru dirancang untuk meningkatkan lock-in effect atau mengurangi pilihan konsumen pilihan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara mendorong inovasi dan melindungi persaingan. Selanjutnya, tentang relevansi terhadap RPS hukum kompetisi bisnis, yaitu berkaitan dengan materi monopoli dan posisi dominan. Yang kedua, persaingan usaha tidak sehat. Relevansinya yaitu membantu memahami perubahan paradigma hukum persaingan. Yang kedua, menjelaskan dinamika pasar digital. Dan untuk konteks Indonesia sendiri menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dan perlu teradaptasi terhadap inovasi. Dalam konteks Indonesia, gagasan Spulber sangat relevan mengingat
Pesatnya perkembangan ekonomi digital dan munculnya platform besar yang memiliki kekuatan pasar signifikan, namun implementasi pendekatan innovation competition di Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan kapasitas institusi, kurangnya data, dan belum berkembangnya kerangka regulasi yang adaptif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 masih didasarkan pada pendekatan konvensional yang menitik beratkan pada harga dan struktur pasar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mampu mengintegrasikan aspek inovasi dan teknologi dalam analisis persaingan usaha. Namun, reformasi ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Yaitu yang terakhir mengenai kesimpulan, ada 5 poin yang saya ambil, yaitu hukum persaingan usaha mengalami pergeseran dari price competition ke innovation competition. Yang kedua, pendekatan antitrust klasik tidak lagi memadai dalam menghadapi ekonomi digital dan platform. Yang ketiga, inovasi memiliki dua sisi, yaitu dapat mendorong efisiensi tetapi juga berpotensi menciptakan dominasi pasar. Yang keempat, regulasi persaingan di Indonesia masih berbasis pendekatan konvensional dan perlu reformasi. Dan yang terakhir adalah diperlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan persaingan usaha dan dorongan inovasi. Jadi jurnal ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha berada pada titik persimpangan antara paradigma lama dan realitas baru. Pergeseran menuju innovation competition merupakan langkah yang tidak terelakkan, namun juga membawa tantangan konseptual dan praktis yang kompleks. Oleh karena itu, reformasi hukum persaingan usaha tidak hanya membutuhkan perubahan, tidak tidak hanya membutuhkan perubahan aturan, tetapi juga perubahan cara berpikir dalam memahami dinamika pasar. Jadi, dalam jurnal ini, kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan untuk menyeimbangkan antara dorongan inovasi dan perlindungan terhadap persaingan yang sehat, sehingga hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi ekonomi masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.